Baik, kita lanjutkan. Al-qaidatu tsaniyata al-asyrata, ya. Kaidah yang ke-12, ya. Ya, alla tuzhiru al-walidani khilafahuma amama abnaihima. Janganlah kedua orang tua menampakkan perselisihan di depan anak-anak. Jadi ringkasnya ini, orang tua jangan berkelahi depan anak-anak. Kalau bisa disembunyikan. Ya, jangan sampai ada pertentangan. Kemudian wa idza amara al-walidu waladahu wa nahahu, apabila bapak ya memerintahkan anak atau melarang anak, maka fala ta'taridu alaihi ummuhu abadan. Jangan ibunya menantang atau berbeda pendapat dengan bapaknya. Wal aksu kadzalika. Demikian juga kalau ibunya memerintahkan, bapaknya jangan berkata kebalikannya. Wa in kana fil amri awin nahyi ijhafun fi haqqihi. Ya, karena nanti perintah dan larangan kepada anak ini bisa menyia-nyiakan haknya. Fala yakunu i'tiradu wan niqasyu amamahu. Janganlah pertentangan, perselisihan, ya, debat itu di depan anak-anak. Li'annahu ini i'tarada ahaduhuma alal akhari amamahu, ya, ketika salah satu saling bertentangan di depan anak-anak, fa innahu saya taqidu annahu ala haqqin, maka anak berkeyakinan dia itu benar, wa annahu madlumun, dia akan terzolimi anak. Maka saya stakwi biman dafa'a anhu ala torfil akhar, dia akan merasa kuat, ya, karena ada yang membela dari sisi yang lain. Ya, jadi artinya begini, ya, pertama orang tua nggak boleh berkelahi depan anak-anak. Kemudian yang kedua, ketika salah satu orang tua melarang anak, ya, misalnya kamu jangan pegang HP terus. Nah, tiba-tiba ya, misalnya bapak bilang sama anak, ya, nak jangan main HP terus gitu. Tiba-tiba di depannya anak sama bapaknya, ya, ibunya mengatakan, udah pak, nggak apa-apa pak, biarinlah dia pegang HP. Nah, seperti itu jangan. Ya, artinya bertentangan gitu loh. Bapak sama ibunya beda pendapat di depan anak-anaknya. Ya, atau misalnya ibu nyuruh, ya, nak main keluar sana nak gitu ya, supaya begini. Bapaknya bilang, udah bu, biarin aja bu, gini begini ya. Ya, ketika ibunya ngelarang, bapaknya malah negur ibunya gitu loh. Ya, ketika ibunya memerintahkan anak-anak, bapaknya kebalikan, udahlah bu, masih kecil bu, biarin aja. Nah, itu di depan anak-anak. Ini yang nggak boleh ya. Ya, kalau mau begitu nanti di belakang gitu ya diskusinya. Ya, jadi poin ke-12 kurang lebih seperti itu. Ya, poin ke-13, al-qaidatu tsalitsata asyarata. Kaidah yang ke-13, al-julusu ma'al abna'i wal hadithu ma'ahum. Duduk dan ngobrol-ngobrol bersama anak-anak. Jadi kita sisihkan waktu. Jadi jangan sisa ya. Jangan sisa waktu kita untuk anak-anak, tapi kita khususkan waktunya untuk anak-anak. Jangan sampai waktu-waktu yang tersisa dengan anak-anak kita. Fahinama yash'urul abna'u bimawaddin tujahahu walidayhim. Ya, dan ketika anak-anak merasa dapat kasih sayang terhadap dirinya dari orang tuanya, wa katsirun minal aba'i la yukhassisu waqtan kafiyan lil julusi ma'ahum, dan kebanyakan orang tua tidak menghususkan waktu yang cukup untuk duduk bersama anak-anak. Perhatikan, pertama tidak menghususkan waktu. Ya, kadang-kadang kita orang tua itu sama anak-anak waktu sisa ya. Jadi nggak ada khusus gitu. Dan saya pun dulu begitu ya. Saya juga dulu begitu. Tetapi setelah belajar, saya menyisihkan waktu. Ya, contohnya di rumah saya ada waktu sama anak-anak untuk kajian di rumah. Ya, jadi saya punya jadwal sama anak-anak kajian, walaupun sebentar ya. Sebentar sama anak-anak ada jadwalnya. Saya khususkan untuk kajian sama anak-anak. Jadi jangan sampai saya pun terhentak dulu ngajar ya, ngisi ke sana ya, safar ke Aceh, ke Papua. Dulu saya safar ke sana ke sini ngajarin orang, ternyata di rumah nggak ngajarin anak-anak. Jadi ada jadwal ya, ada jadwal kajian sama anak-anak, ada khusus waktunya. Jadi kita berusaha waktu khusus setiap hari apa kita jadwal kalau bisa. Bagi kita yang sibuk gitu ya, ada jadwal. Kemudian waktan kafian, waktu yang cukup. Nah, sekiranya ada waktu duduk-duduk sebentar, ya paling sudah capek, sudah apa, duduk-duduk, gimana nak, selesai habis itu. Gimana gini-gini, cuma ngobrol sebentar selesai, terus ya bapak sibuk gini-gini, nggak sempat ngobrol-ngobrol santai duduk gitu, nggak sempat.
Ya, jadi harus waktu yang cukup. Kita lanjutkan, wa idza qudira lahul julus faduna baromij hadifatin. Dan ini penting juga, sekiranya dia ada waktu untuk duduk-duduk, tapi nggak ada program. Biduni baromij, tidak ada program yang hadifah, yang dia punya target. Jadi nggak ada program gitu loh. Jadi sekiranya duduk ya, cukup, tapi nggak ada program, cuma duduk-duduk biasa aja. Kalau bisa itu ada program apa gitu ya. Ya selain duduk-duduk ngobrol, duduk-duduk hangat, ada juga duduk-duduk yang pakai program. Kalau saya itu ya, saya usahakan ada jadwal kajian dengan anak-anak. Ya. Jadi ada buku saya cetak, terserah buku sirah, buku apa, saya cetak, anak-anak pegang buku, saya pegang buku, ayo kita baca sebentar. Dan ternyata anak-anak suka gitu ya, kita cerita tentang sirah, cerita tentang apa, kemudian ada sesi tanya jawab, anak-anak nanya tuh. Ya anak-anak nanya, begini, begini, begini. Ya kita usahakan seperti itu ya. Dan saya rasa ini semua bisa ya. Bapak ada waktu ngajarin anaknya alif ba ta sa. Itu bisa. Atau Bapak ya ada waktu dengan anak-anak duduk ya ngaji, mengajarkan sirah ya. Dibacain aja sirah itu, dibacain kepada anak-anak cerita-cerita. Itu ada jadwal gitu. Ya. Dan dulu saya ada jadwal. Dulu saya ada jadwal bacain anak-anak sebelum tidur, bacain anak-anak ya. Jadi ada pas anak-anak tidur saya bacain ya, bacain buku. Tapi sekarang qadarullah ya, ini ada amanah anak-anak ya. Jadi saya sebelum tidur bantu istri untuk ini ya, untuk pegang anak-anak yang masih kecil ya, masih bayi. Ya, jadi harus ada program. Kemudian wahiwaratin sodikoh, dan ngobrol-ngobrol yang sodikoh, yang benar ya. Jadi nggak sekedar ngalor ngidul, tapi kita berusaha ada. Intinya begitu ya. Ada waktu untuk ngobrol lepas, tapi ada waktu untuk ada program-program untuk anak-anak begitu. Bal bi ahaditsa mumilatin au tafihatin, atau terkadang bahkan kalau ngobrol-ngobrol dengan obrolan yang membosankan, ngobrol yang membosankan dan tafihah dan tidak bermanfaat. Ya, jadi kita ngobrol sama anak-anak juga harus ada manfaat ya. Selain ngobrol lepas, ngobrol santai ya, harus ada ngobrol yang bermanfaat ya. Wa itabatin munafiroh, dan kadang-kadang ada juga sekiranya duduk-duduk dengan anak itu ngobrolnya tentang marah-marahin anak, itabat, ya mencela anak-anak, munafiroh yang membuat anak-anak lari. Memang ada dia sisihkan waktu untuk anak-anaknya, disisihkan waktu, ada waktu khusus untuk anak-anak setiap hari apa, tapi begitu duduk marah-marahin, kamu begini, gimana sih gitu-gitu ya, malah munafir anak yang lari. Waktu jihatin mutakarrirah, ataupun memberikan arahan-arahan yang berulang-ulang tadi ya, arahan yang berulang-ulang ya. Begitu duduk sama anaknya ada jadwal khusus dengan anak-anaknya, tapi isinya itu marah-marah atau nasihat yang berulang-ulang, kan sudah dibilang nak, sudah dibilang begini, kenapa terus begini ya, bosan gitu ya. Ya ini kaidah yang ke-13.